My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped. Ketika dunia hanya bisa diam, tidak berkutik, melihat kekejaman Israel yang meningkatkan krisis kemanusiaan, ribuan aktivis hadir untuk mendobrak blokade itu semua. Semua itu bukan semata-mata untuk kemanusiaan, tapi sebagai simbol bahwa kekuatan kebersamaan dapat menyelamatkan jutaan nyawa yang terpenjara di Gaza. The Freedom Flotilla Coalition dan Konvoi Ketahanan Maghrib adalah dua gerakan kemanusiaan bersejarah yang kini menjadi perhatian dunia berkat keberaniannya dalam mendobrak blokade Israel yang telah lama membelenggu Gaza. Meskipun berbeda, tetapi keduanya memiliki satu tujuan, meringankan penderitaan penduduk Gaza yang sampai hari ini masih merasakan dampak dari perang panjang. Lantas, apakah gerakan ini akan sanggup untuk menembus blokade yang menahan seluruh bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza? Crowds of Egyptians gathered in solidarity with Palestinians, along with a clear message to the UN. Untuk Freedom Flotilla Coalition, mereka menggunakan kapal dan melalui jalur laut untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun gerakan kemanusiaan tersebut tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan. Bagaimana tidak, tersebar rekaman memperlihatkan bagaimana ketegangan yang terjadi ketika kapal para aktivis itu dicegat oleh militer Israel. Menunjukkan bahwa upaya para aktivis untuk mengirimkan bantuan ke Gaza benar-benar nyaris mustahil. Sampai di mana salah satu aktivis iklim Swedia, Greta Thunberg, yang juga berada di atas kapal tersebut pun turut mengirimkan pesan kepada seluruh teman, rekan, dan keluarganya untuk mendorong pemerintah Swedia agar membebaskannya dari penculikan militer Israel. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped. Tentu perbuatan militer Israel yang menculik para aktivis kemanusiaan ini telah melanggar hukum humaniter internasional. Apalagi kapal yang tunggangi para aktivis tersebut masih berada di laut internasional yang tentunya belum masuk dalam wilayah kedaulatan Israel. Sehingga penangkapan para aktivis tersebut disebut ilegal. Seperti pernyataan dari Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. Ia mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap para aktivis dengan mengatakan bahwa Israel sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mencegat dan menghentikan kapal yang membawa bantuan kemanusiaan seperti itu. Selain itu, Huwaida Araf yang merupakan organisator Freedom Flotilla Coalition pun mengatakan bahwa Israel memasuki perairan internasional dan menyerang wilayah kedaulatan Inggris yang jelas-jelas melanggar hukum. Ia pun menambahkan bahwa pihaknya mengharapkan kecaman keras yang belum mereka dengar dari pihak Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa kapal sipil yang ditunggangi belasan aktivis tersebut merupakan kapal berbendera Inggris. Kapal ini diberi nama Madeleine yang diambil dari nelayan perempuan pertama di Gaza. Kapal ini membawa bantuan simbolis dalam jumlah besar, termasuk beras dan susu formula bayi, serta 12 aktivis yang berasal dari Brasil, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Turki. Dan di antara aktivis tersebut terdapat anggota Parlemen Eropa asal Prancis bernama Rima Hassan. Sehingga hal ini membuat Israel mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak. Hingga beberapa jam para aktivis tersebut hilang kabar. Akhirnya tersebar rekaman yang menunjukkan bahwa kapal Madeleine akhirnya sedikit lagi tiba di pelabuhan Asdod, Israel. Lantas bagaimana nasib belasan aktivis yang berada di kapal sipil tersebut? Salah satu pejabat Israel menuturkan bahwa para aktivis tersebut mula-mula akan dipindahkan ke fasilitas penahanan, lalu kemudian dideportasi dari Israel. Hal ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Israel menahan bantuan kemanusiaan yang sudah jelas tidak ada kaitannya dengan pengiriman senjata ke Hamas. יש לנו ברית ייחודית, קוראים לה ברית דמים, אני אומר זה ברית דמים, אבל זה גם ברית חיים. Memang sebelum keberangkatan kapal Madeleine, pemerintah Israel telah memperingatkan aktivis tersebut untuk tidak memasuki wilayah Palestina. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Israel bernama Israel Katz dalam sebuah postingannya di sosial media X. Ia menuturkan bahwa dirinya telah menginstruksikan pasukan IDF untuk bertindak guna mencegah armada Madeleine mencapai pantai Gaza.
Katz pun mengarahkan pasukan IDF untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk mencegah kedatangan para aktivis tersebut. In order to make the celebration even happier, I would like to ask. Sementara di darat, ribuan aktivis di Tunisia, Afrika Utara, telah berkumpul untuk mendukung Freedom Flotilla Coalition yang berupaya mendobrak blokade Israel melalui jalur laut. Hati mereka tergerak untuk turut membobol blokade Israel dengan satu alasan, yakni solidaritas dan kemanusiaan. Tidak peduli seberapa jauh jarak yang ditempuh dan berbahaya tindakan mereka, semua itu demi menyelamatkan jutaan orang di Gaza. Konvoi yang diberi nama Ketahanan Maghrib ini dikabarkan diselenggarakan oleh Koordinasi Aksi Bersama untuk Palestina guna mematahkan pengepungan Israel atas wilayah Palestina dan juga menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina. Hal ini telah membuat 1.000 aktivis tergerak untuk turut serta dalam konvoi tersebut. Dan dengan mengerahkan hingga 12 unit bus berukuran besar dan 100 unit kendaraan lainnya, konvoi pembela kemanusiaan tersebut akan melewati wilayah Tunisia, lalu menyeberang ke wilayah Libya dan terus masuk ke tanah Mesir, hingga akhirnya berakhir di Rafah untuk mendobrak blokade yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ini menjadi bukti bahwa kekejaman Israel sudah tidak dapat dihiraukan saat ini. Dunia masih terus tutup mata dan telinga atas kekejaman yang terjadi di Gaza. Namun hari ini ribuan aktivis yang berasal dari 30 negara dari Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara berada di Tunisia untuk bersama-sama mendorong agar Israel membuka jalur distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Konvoi ini pun juga turut menggerakkan tokoh serikat pekerja politik, aktivis hak asasi manusia, atlet, pengacara, dokter, jurnalis, dan anggota organisasi pemuda untuk turut serta menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi. Mereka semua rela menempuh jarak sejauh 1.500 mil lebih demi satu tujuan, keadilan bagi rakyat Palestina. Namun selain jarak yang cukup jauh, ribuan aktivis dari berbagai negara dan golongan ini tentunya akan mendapatkan tantangan tersendiri, sama seperti nasib 12 aktivis yang menunggangi kapal Madeleine. Para aktivis yang melalui jalur darat ini akan berhadapan dengan blokade pemerintah Mesir di perbatasan Rafah. Meskipun Mesir secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Palestina, namun demi keamanan, Kairo kemungkinan besar akan menyulit para aktivis untuk masuk ke dalam Gaza melalui gerbang Rafah. Belum lagi dengan intervensi Israel yang sampai hari ini masih menjadi masalah utama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seperti pernyataan Menteri Pertahanan Israel, mereka akan melakukan segala upaya agar para aktivis tersebut tidak masuk ke dalam wilayah Gaza. Dan yang paling mengerikan adalah Israel cukup berani melakukan tindakan kekerasan meskipun hal tersebut melanggar hukum humaniter internasional. Jika kalian tidak percaya, mari kembali di tahun 2010, tepatnya pada tanggal 31 Mei, di mana dunia menyaksikan kejahatan brutal Israel terhadap para aktivis damai. Bagaimana tidak, 6 kapal sipil armada pembebasan Gaza diserbu dengan kejam oleh pasukan Israel di perairan internasional di Mediterania Timur. Serangan oleh pasukan khusus Israel mengakibatkan tewasnya 10 aktivis tak bersenjata dan melukai lebih dari 50 orang lainnya. Padahal armada tersebut membawa bantuan kemanusiaan, perlengkapan medis, dan bahan bangunan yang dimaksudkan untuk mematahkan blokade laut ilegal Israel yang diberlakukan di jalur Gaza. Bahkan baru ini tepatnya pada 1 Mei lalu, saat kapal bantuan kemanusiaan milik Freedom Flotilla Coalition yang menuju Gaza dengan 16 orang di dalamnya dikabarkan lumpuh akibat serangan pesawat nirawak Israel. Padahal kapal tersebut masih berada di laut internasional yang tentunya bukan wilayah kekuasaan Israel. Dan akibat serangan tersebut, kapal yang membawa bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza itu berisiko besar untuk tenggelam. Beruntungnya pasukan Mata berhasil menangani hal tersebut dengan cepat, sehingga 16 awak kapal berhasil selamat. Jika melihat pola blokade Israel sejak tahun 2010 hingga saat ini, mereka seharusnya telah mendapatkan sanksi internasional sejak lama karena menyerang kapal bantuan kemanusiaan di laut internasional. Bahkan tidak sedikit serangan itu menewaskan para aktivis yang tidak membawa senjata.
Lantas, mengapa Israel sampai hari ini masih tetap bisa menjalankan operasinya di Gaza? אני, באחת הישיבות הראשונות שלי כראש ממשלה לפני כמעט 30 שנה, Kendati demikian, upaya para aktivis dalam menegakkan kemanusiaan menjadi bukti bahwa masyarakat internasional masih memperhatikan kekejaman yang terjadi di Gaza. Gerakan aktivis ini pun turut menjadi tamparan keras bagi para pemimpin dunia yang hanya bisa memberikan kecaman kepada Israel lalu diam.